Sekarang ini saya nak cerita Gunung Tambora yang ada dekat Sumbawa. Abang ini macam bomoh lah. Jangan cakap bomoh. Pasal orang Indon banyak yang tak tahu apa itu arti bomoh. Bomoh itu artinya dukun. Macam dukun lah macam ni. Abang tadi tak pakai gelang bang. Tak ada pakai cincin, tak pakai ya. Malam ini kita harus pakai memang. Supaya berbeda dari segmen yang pertama tadi. Ini segmen kedua. Abang masih pakai bang. Sekarang nih bang, dah tua-tua pakai gelang dan cincin macam tu. Ini dulu saya punya gelang cincin waktu saya masih nyanyi kat pentas, saya bawa lagu rock lah, nyanyi macam ini. Wah, kadang saya dekat pentas tuh nyanyi. Engkau bukan yang pertama, tapi cinta yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Tapi tadi di belakang abang tak ada bunga, ini dah ada bunga bang. Ada. Pasal semua sudah saya kondisikan. Oke lah bang, langsung cerita bang, boleh? Terlalu. Nah, jadi Gunung Tambora itu ada dekat Sumbawa. Gunung Tambora itu dia meletus lebih dulu daripada Krakatau tadi. Dia kalau tak salah silap tahun 17 entah 18. Nah, inilah saya ingat Krakatau itu pasal ada saksi sejarah kakek saya. Nah, kalau Tambora kurang pasti ya tahun berapa ya, tapi di antara 18 udah atau 17, sudah 200-an tahun macam itulah ya. Jadi Tambora ini kalau dia soal letusan kuat masih lagi dahsyat Krakatau. Kalau soal dia kuat, suara Krakatau itu lebih kuat lagi. Jadi orang rumah saya tengok saya lah ini sedang buat konten nih, itu makanya saya gelak sedikit nih. Dia meletus. Kalau Krakatau itu lebih kuat, kalau Tambora, Gunung Tambora ini taklah sedahsyat Krakatau, tapi dia punya abu vulkanik lebih dahsyat. Abu vulkanik dia inilah memuntahkan lahar dan abu vulkanik hingga langit ini sampai pekat, hitam pekat, ada sampai entah beberapa lama. Tapi ada keberuntungan sedikit, karena langit Indonesia waktu itu hitam pekat. Lepas itu datanglah angin. Abu vulkanik dari Indonesia ini dibawalah oleh angin sampai ke daratan Eropa. Sampai 6 tahun kejadian itu katanya ya, daratan Eropa itu sampai hampir ke buluran Eropa waktu itu. Zaman Napoleon Bonaparte, kejayaan Prancis. Jadi ini ada kaitan nih letupan Tambora dengan sejarah, dia punya sejarah Napoleon Bonaparte. Jadi karena sudah sampai hampir 6 tahun, bahkan waktu itu dah banyak gagal panen. Tumbuhan tidak, buah-buahan tidak lagi tumbuh seperti biasa normal, dan banyak gandum yang gagal panen karena cuaca, matahari tertutup oleh cuaca, tertutup oleh abu vulkanik dari letupan Gunung Tambora ini. Lepas itu hampir kebuluran dah Eropa ini. Nah, tapi dari kisah tadi itu, karena mereka kuda banyak yang mati, kuda zaman dahulu kan kendaraan ini kan orang berkuda degedeg memakai kuda. Tapi dengan adanya malapetaka bencana Gunung Tambora tadi ini, kuda banyak yang mati, maka muncullah ide orang zaman dulu, muncullah basikal. Muncullah basikal karena kuda sudah banyak yang mati. Mereka ciptakan basikal, itulah awal terciptanya. Dan masa itulah
waktu itu masa zaman Napoleon Bonaparte. Waktu dia katanya nak menyerang Moskow, waktu itu iklim itu sejuk. Nah, pasukan tentara Napoleon Bonaparte dia dijebak oleh pasukan Rusia. Masih kekaisaran kalau tak salah silap, tak tahulah. Pokok masih daerah Moskow Rusia, Uni Soviet. Jadi pasukan Rusia mengetahui, sudah dapat maklumat kalau ketentaraan militer daripada Napoleon Bonaparte ini nak datang menyerang. Mereka langsung tinggalkan semua kota Moskow. Keadaan kota itu begitu pasukan Napoleon Bonaparte nak sampai, mereka bakar. Ini kota ini bakar. Jadi musim dingin tiba, Napoleon Bonaparte dan tentaranya pun mati. Banyak yang mati kebuluran. Karena penduduk sudah tak ada, masyarakat sudah tak ada, sudah ditinggalkan. Ini taktik. Jadi disitulah awal kekalahan Napoleon Bonaparte. Yang dulunya Napoleon Bonaparte ini penakluk mana-mana negara dia hantam kalah. Masa itu daratan Eropa itu Jerman ke Hungaria, mana-mana semua kalah dengan dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Tapi awal-awal dia sudah mulai kalah, itulah setelah dia mendatangi Moskow. Jadi taktik siasat perang daripada Moskow ini ditiru. Membakar kota, membakar bandar, supaya musuh ini tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat dia duduk, tidak ada tempat apa. Habislah. Siasat ini ditiru oleh salah satu pahlawan Indonesia, Aha Nasution, Jenderal Besar Aha Nasution. Waktu British dengan Belanda nih, Dutch, nak datang serang Bandung, Indonesia, dia nak datang. Dia bawa Belanda ini, dia membawa pasukan Nika. Nika ini British. Inggris kalau Indonesia cakap. Lepas itu begitu Indonesia sudah mendengar, laskar-laskar Indonesia sudah mendengar bahwasannya Nika nak datang dengan Belanda, nak datang untuk kedua kalinya membawa British. Begitu nak sampai ke Bandung langsung diperintahkan oleh Jenderal Ah Nasution, bakar itu kota, seluruh bandar bakar, dia perintahkan. Maka dibakarlah kota Bandung ini. Dia mengambil siasat daripada perang Napoleon Bonaparte. Waktu Napoleon Bonaparte nak datang ke Moskow, dia tiru itu. Dia bakar kota Bandung. Bakar, maka muncullah sejarah Bandung Lautan Api. Abang ini tahu aja bang, ya tahu lah. Pasal abang udah pakai iku macam ini, buat tambah tahu abang. Terlalu. Nah, jadi pasukan Belanda dan Nika British nih, dia tengok semua kota habis terbakar. Pasal semua rakyat dia perintahkan, dia terbakar rumah. Jadi macam kita, mana yang punya anak, bini bawa lari, rumah bakar sendiri. Mana orang punya rumah bakar sendiri. Maka itulah muncul sejarah Bandung Lautan Api. Tapi bang, ini sampai ke Bandung pula bang. Tapi tadi kita cerita Gunung Tambora, itulah. Jadi itulah efek letupan Gunung Tambora itu sampai ke Eropa. Bayangkan, 6 tahun Eropa menderita kesejukan. Tak ada nampak matahari. Begitu pekat tebalnya, abu daripada debu, jerebu daripada letupan Gunung Tambora yang ada kat Sumbawa itu. Inilah luar biasanya. Jadi Indonesia ini memang ikon-ikon alamnya, keajaiban alam ini banyak. Tapi kita kena cerita satu-satu lah. Pasal kalau banyak-banyak, durasi panjang tak sedap lah. Orang nanti banyak tak tonton sampai habis. Sikit-sikit tapi habis. Oke? Besok kita cerita lagi. Habis orang terkejut tengok cerita saya.
Abang ini sejak jadi bomo nih suara kuat-kuat banyak marah-marah lah. Tak marah-marah. Tapi kalau kita suara kuat, orang yang ngantuk-ngantuk tadi macam ini terperanjat dia. Jadi fokus. Pasal kalau kita ngantuk-ngantuk macam ini orang boleh salah dengar. Nah, karena salah dengar kita salah instruksi. Awak tahu tak Ustadz waktu cakap, muridnya ini pesantren, anak santri ini salah dengar. Ustadz cakap, kata Ustadz, sebaik-baik mencuri adalah mencuri salam. Maksudnya mencuri salam itu kan orang mengucapkan assalamualaikum, kita curi waalaikumsalam, kita dah dapat pahala. Itulah yang dikatakan mencuri salam. Sebaik-baik mencuri adalah mencuri salam. Tapi sayangnya si murid anak santri ini ngantuk. Macam ini. Jadi dia salah dengar. Kata dia sebaik-baik mencuri adalah mencuri ayam. Lepas itu dia terperanjat dah dia. Dia cakap sama kawannya, jom kita curi ayam sana. Tangkaplah. Lepas itu dia kena tangkap nih murid nih. Tangkap. Ditanya oleh orang kampung, siapa suruh awak mencuri? Yang suruh mencuri Ustadz. Pasal Ustadz boleh mengajarkan macam ini. Ustadz datang. Dia ini salah dengar. Dia ini ngantuk. Saya bilang sebaik-baik mencuri adalah mencuri salam. Tapi dia karena ngantuk, dia dengar sebaik-baik mencuri adalah mencuri ayam. Oke lah. Segmen kedua. Segmen ketiga bila bang? Entah. Nanti kita ingat-ingat lagi cerita-cerita yang sudah masuk pikiran dan otak kita nih. Oke? Wah, cincin waktu kita masih nyanyi-nyanyi dulu dah. Alamak.